jangan skip video ini. Karena saat kamu membuka video ini, waktu kamu tinggal 5 tahun. Ya, 5 tahun. Tapi karena dunia akan berubah total dalam 5 tahun ke depan, dan jika kamu nggak siap, kamu akan tertinggal. Banyak orang nyesel. Bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka telat sadar. Dan penyesalan paling pahit adalah saat kamu sadar, semua peringatan sudah ada, tapi kamu abaikan. Selamat datang di Intelligence 78. Channel untuk kamu yang mau berpikir lebih dalam, lebih kritis, dan lebih sadar terhadap hidup yang kamu jalani. Video ini bukan motivasi kosong, bukan teori sukses instan, tapi sebuah cermin buat kamu yang siap berubah. Karena di video ini, kamu nggak cuma akan belajar tentang teknologi, peluang, atau kesuksesan, tapi kamu akan diajak bertanya satu hal. Siapa kamu 5 tahun dari sekarang? Apa kamu masih orang yang sama? Atau kamu udah jadi versi terbaik dari dirimu yang dulu pernah bermimpi? Video ini cuma 15 menit. Tapi bisa jadi 15 menit paling penting yang pernah kamu investasikan hari ini. Jadi, tarik nafas. Fokus. Karena sekarang kita mulai perjalanan ini bersama. Inilah Intelligence 78. Kita hidup di zaman yang absurd, di mana perubahan terjadi lebih cepat dari pemahaman manusia itu sendiri. Teknologi nggak lagi pelan-pelan, tapi ngebut, dan siapapun yang nggak siap akan digilas. Dulu butuh waktu puluhan tahun buat satu profesi punah. Sekarang, cukup satu update software. Dan boom, kamu digantikan. Dan di titik ini, muncul dua jenis manusia. Pertama, mereka yang mengeluh, panik, menyalahkan, dan sibuk nyari kambing hitam. Mereka disebut pecundang. Mereka berteriak tapi nggak bergerak, sibuk nyalahin pemerintah, sistem, orang kaya, bahkan mantan. Dan yang kedua adalah pemenang. Mereka juga takut, tapi mereka belajar. Mereka juga cemas, tapi mereka bergerak. Mereka tahu satu hal penting, masalah itu bukan buat diratapi, tapi buat ditaklukkan. Jadi sekarang pertanyaannya bukan apakah kamu takut, tapi apa yang kamu lakukan saat kamu takut. Karena yang membedakan pemenang dan pecundang bukan situasinya, tapi cara mereka merespons kenyataan. Masalah bisa membunuhmu atau mengubahmu. Kamu yang pilih. Sekarang coba jujur sama diri sendiri. Di tengah dunia yang makin otomatis, makin cepat, makin digital, apa yang bikin kamu nggak tergantikan? Jawabannya 3 hal. 3 modal utama yang nggak bisa digantikan AI dan belum tentu dimiliki semua orang. Kreativitas. Kemampuan untuk menciptakan ide baru. Bukan cuma gambar atau seni, tapi solusi. Content creator, perancang produk, anak muda bikin bisnis digital. Di era sekarang, orang bisa hidup dari ide, dari konten, dari imajinasi. Dan kadang, penghasilan mereka jauh lebih besar dari UMR. Hanya karena satu hal, mereka kreatif. Problem solving. Orang hebat bukan orang yang nggak punya masalah, tapi orang yang bisa menyelesaikannya, belajar dari kegagalan. Setiap bisnis, setiap pekerjaan, setiap perubahan pasti datang bersama masalah. Dan dunia akan selalu butuh mereka yang bisa bilang, tenang, gue bisa atasi ini. Enggak, bukan soal jabatan, tapi soal ketegasan, konsistensi, integritas. Karena pada akhirnya, orang-orang akan mengikuti mereka yang tahu arah. Dan kalau kamu bisa memimpin dirimu sendiri, maka kamu bisa memimpin apapun yang kamu bangun nanti. 3 hal ini nggak bisa diwariskan, nggak bisa dicuri, tapi bisa kamu latih. Dan siapapun yang serius mengasah 3 modal ini akan tetap relevan, bahkan saat dunia berubah total. Jadi sekarang tanya ke diri sendiri, apakah kamu punya kreativitas, kemampuan menyelesaikan masalah, dan jiwa kepemimpinan? Atau kamu cuma berharap dunia berhenti berubah? Dulu waktu kita dijual. Iya, dijual. Waktu kita dihitung. 8 jam kerja digaji 5 juta.
Artinya 1 jam hidupmu cuma dihargai 20.000. Kamu bangun pagi, kerja keras, pulang malam, semua demi menukar waktu dengan upah, bukan nilai. Tapi hari ini kamu bisa jadi EO dari hidupmu sendiri. Nama kamu Bambang, maka jadilah CEO PT Bambang. Kamu Yayu, dirikan PT Yayu. Kamu nggak butuh gedung, cukup pikiran yang tajam dan HP yang kamu pegang sekarang. Pikiranmu adalah aset terbesarmu, maka jangan sewa pikiran itu ke orang lain seumur hidup. Gua bangun channel ini, Intelligence 78, bukan karena gua lebih hebat, tapi karena gua sadar nggak ada yang akan nyelamatin hidup kita selain kita sendiri. Jadi mulai sekarang, berhenti nunggu perintah. Berhenti jadi anak buah di hidup orang lain. Ambil kemudi, bangun usahamu, skillmu, brandmu, valuemu. Karena satu-satunya orang yang peduli sama masa depanmu, ya, cuma kamu. Ingat baik-baik, kamu bukan korban. Kamu CEO. Sekarang jalankan hidupmu seperti perusahaan besar yang harus sukses. Banyak dari kalian kuat hadapi ujian hidup, tapi tumbang hanya karena satu hal, patah. Ditinggal pas sayang-sayangnya, diselingkuhi pas lagi percaya. Ditinggal demi yang lebih tajir, lebih mapan, lebih wah. Sakit? Iya, tapi dengar ini baik-baik, jangan jadikan luka itu alasan untuk menyerah. Jadikan itu alasan untuk bangkit. Dia ninggalin kamu karena kamu cuma naik motor. Nggak apa-apa. Tapi pastiin 5 tahun lagi kamu naik mobil yang bahkan dia nggak ngerti cara buka pintunya. Banyak pengusaha besar lahir dari hati yang dihancurkan. Tapi mereka nggak pakai luka itu buat menangis. Mereka pakai luka itu buat berlatih, buat belajar, buat bangun sesuatu. Gue selalu bilang energi dari patah hati bisa kamu transformasi. Daripada kamu tulis status galau di story, kamu tulis proposal bisnis. Kalau kamu bisa jatuh karena cinta, kamu juga bisa bangkit karena cinta yang salah. Biar nanti dia lihat sendiri, orang yang dulu dia tinggalkan sekarang berdiri tegak. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan, aku layak bahagia, bahkan tanpamu. Gunakan air matamu sebagai bensin, bukan buat berhenti, tapi buat ngebut. Kamu lihat hidupmu sekarang, bingung, nggak ada arah, penuh semak belukar masalah, kayak hutan liar. Tapi kamu lupa, taman yang indah dulunya juga rimba yang berantakan. Yang kamu butuhin cuma 3 hal, cangkul, air, dan waktu. Atau dalam hidup, kerja keras, ilmu, dan kesabaran. Kamu hari ini mungkin masih dihina, masih dianggap remeh, masih ditinggal demi cowok yang naik mobil G-Class sementara kamu masih naik motor pinjaman. Ya wajar, kamu belum jadi siapa-siapa. Tapi kalau kamu berhenti sekarang, kamu akan selamanya jadi bukan siapa-siapa. Tapi kalau kamu terus garap tanah hidupmu, maka 5 tahun lagi, orang yang dulu ninggalin kamu akan sadar, dia meninggalkan berlian yang belum sempat digosok. Banyak orang sukses lahir bukan dari kenyamanan, tapi dari penghinaan. Dihina karena miskin, ditinggal karena nggak punya apa-apa, dicampakkan karena cuma mimpi doang. Tapi hari ini mereka bangkit. Mereka kerja dalam diam, berdoa dalam sepi, dan satu persatu mereka panen. Jadi kalau hari ini kamu lagi dihina, lagi diremehkan, jangan jawab dengan kata-kata. Jawab dengan hasil. Karena di dunia ini, nggak ada taman yang lahir dari pujian. Semua lahir dari tangan yang kotor karena menggali. Ini bukan sekadar konten. Ini peringatan. Ini wake up call. Kalau hari ini kamu merasa biasa-biasa aja, kamu harus tahu dunia sedang berubah dan waktu kamu makin tipis. 5 tahun ke depan akan datang cepat. Pertanyaannya, siapa kamu saat itu? Jangan tunggu sukses untuk berubah, berubah untuk sukses. Sampai jumpa di garis finish. Dan ingat, semua orang bisa bermimpi, tapi hanya sedikit yang berani mengejarnya. Thank you.